Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siap untuk masuk dalam ibadah di hari Sabat ini bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk mendengarkan salah satu pujian yang sangat indah dari saudara-saudara kita, Lex Trio, dengan judul Melayani. Melayani.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semoga pujian tersebut menjadi berkat untuk kita di dalam melayani Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami dalam surga, saat yang paling indah ini kami mau belajar sebagai anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati untuk duduk di kaki-Mu sambil mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman Allah yang kami beritakan dan yang kami dengar Bapa akan menjadi pegangan bagi kami semua dalam menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu kami undang untuk beracara dengan kami semua Bapa, sehingga kami tetap yakin bahwa firman Allah itu adalah suci dan kudus. Dan biar firman itu akan memberkati kami sekalian dan melindungi kami sekalian dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kekasih Kristus, firman Allah yang akan kami dengar dan akan kami baca bersama, dia terambil daripada kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada umat Israel supaya umat Israel dapat dilepaskan, diampuni dari kehidupan mereka karena mereka tidak setia untuk menjalani hukum Taurat. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mau melepaskan mereka dari hukum Taurat itu karena mereka tidak mampu melaksanakannya. Namun Israel tidak sungguh-sungguh mengerti, bahkan mereka menolak kehadirannya dari kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita selaku orang-orang percaya? Seringkali oleh karena ketidakpengertian kita yang cukup tentang firman Allah, maka seringkali kita tidak dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga ada kalanya pada waktu hari Sabat di mana Tuhan perintahkan untuk kita berhimpun bersama-sama, ada kalanya karena begitu banyak tantangan dan halangan kita tidak menepatinya. Namun demikian firman Allah ini mengingatkan kita semua, karena kita mempunyai beban yang begitu berat yang kita tanggung dan kita pikul dalam kehidupan menjalani hari demi hari. Apalagi dalam situasi kondisi negara kita sementara menghadapi tantangan yang begitu berat terhadap pandemi COVID-19 ini, di mana kesulitan dan kesukaran begitu hebat menimpa kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Masalah ekonomi, masalah kehidupan keluarga, apalagi masalah pandemi COVID-19, di mana kita mendengar di sana sini banyak saudara-saudara kita yang meninggal oleh karena penyakit ini. Namun satu hal yang harus kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Tuhan Yesus berfirman, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah kerinduan daripada hati Tuhan. Tapi seringkali manusia belum dapat mengerti
apa kehendak Tuhan yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Akibatnya tantangan-tantangan seperti yang di atas itu, akibatnya setiap saat menimpa kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Oleh sebab itu jemaat, marilah kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada sabda firman Tuhan. Kita kembali ke rumah Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Karena di rumah Tuhan itu ada firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hambanya untuk menguatkan kita, untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan hidup kita, untuk menghadapi semua tantangan yang kita hadapi itu. Oleh sebab itu marilah kita datang dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Yesus. Karena Yesus katakan dia sanggup untuk menyelesaikan semua itu bagi kita, untuk kita, dan ganti kita. Karena ayatnya yang seterusnya dia berkata pada ayatnya yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya beban yang Tuhan izinkan untuk kita memikul itu berarti bukan kita yang akan memikul beban itu sepenuhnya, tapi Dia yang adalah Tuhan bagi kita. Dia Yesus yang sudah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dia akan bersama-sama dengan kita untuk memikul beban kita itu. Bahkan lebih daripada itu, beban kita itu kalau kita serahkan sepenuhnya pada Dia, maka Dia akan ambil semua beban itu daripada kehidupan kita. Dia akan pikul semua itu. Ingat, waktu Dia naik Kalvari kepada penjahat yang di sebelah kanan itu, Dia katakan, waktu penjahat itu menyampaikan kepada Dia bahwa ingatlah aku. Maka apa jawaban daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bebaskan dia daripada segala dosa dan kejahatan dia. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kembali saya mau ingatkan kita sekalian sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa Yesus sudah mati untuk kita sekalian. Dia sudah rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Apa respon dia? Apa respon kita terhadap pengorbanan yang begitu luar biasa yang telah Dia pikul ganti kita? Dia hanya minta supaya kita setia membaca firman. Dia minta supaya kita setia berdoa. Dia minta supaya kita setia beribadah. Dalam kita setia membaca firman, dalam setia kita berdoa, dan dalam setia kita beribadah, maka segala kuk dan beban yang kita pikul itu, maka Dia akan lepaskan itu dari kehidupan kita. Lalu Dia akan memberikan kedamaian, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Dan kalau itu Dia sudah berikan, maka tinggal berkah-berkah itu akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang. Sebab Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-7, firman Allah berkata di sana, Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, firman Allah berkata di sana kepada kita sekalian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa firman ini yang disampaikan kepada kita. Berarti Dia rindu untuk memberkati kita. Dia tidak akan membiarkan kita lapar. Dia tidak akan membiarkan kita haus. Dan Dia tidak akan membiarkan kita telanjang. Oleh karena Dia datang untuk kita. Dan Dia datang untuk memberkati kita dan melepaskan kita dari segala belenggu dosa dan kejahatan yang kita sudah lakukan melawan kehendaknya. Oleh sebab itu, marilah kita sadar akan kehidupan kita ini masing-masing. Lalu kita kembali dari kehidupan kita yang lama untuk datang kepada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Di dunia ini Rasul boleh banyak, sudah pernah seringkali saya katakan. Nabi boleh banyak, imam-imam boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu,
yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah datang ke dunia ini melawat kita sebagai umatnya, mau melepaskan kita sebagai umatnya daripada segala dosa dan beban yang kita pikul, yang merupakan kuk itu. Dia akan lepaskan itu daripada kita supaya genaplah apa yang sudah disampaikan kepada Bapanya di surga sudah selesai. Artinya beban kehidupan kita, kekotoran hidup kita, dosa kita, kejahatan kita itu dia sudah selesaikan itu semua, ganti kita dan untuk kita, supaya kita boleh memiliki keselamatan. Sehingga dia berkata kepada Bapa, aku minta di mana aku berada di situ mereka berada, karena mereka sudah dilepaskan oleh kasih rahmat dan anugerahnya, oleh kasih sayangnya yang begitu besar bagi kita. Dan oleh sebab itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Dia. Lalu kita serahkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, kesulitan yang kita hadapi, masalah pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini. Kita angkat tangan dan kita serahkan itu semua pada Dia. Dan saya percaya, dikala kita angkat tangan kita serahkan itu semua pada Dia, Dia akan turun tangannya yang penuh kasih. Dan Dia akan melepaskan itu semua daripada kita. Karena Dia adalah Allah pengasih dan penyayang. Dia akan melindungi kita dan melepaskan kita semua daripada segala beban kesulitan kita. Apalagi masalah ekonomi, sandang pangan kita. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia datang untuk kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan berkat yang berkelimpangan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita sambut kebenaran firman ini. Mari kita sambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita jadikan Dia Raja di atas segala raja dalam kehidupan pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Dan kalau kita lakukan hal itu, maka Dia akan berkata, aku akan menyertai engkau keluar dan masuknya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu janganlah takut, janganlah bimbang. Karena aku adalah Allah yang hidup. Aku adalah Tuhan yang hidup. Aku adalah Mesias. Aku adalah Immanuel. Dan aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Oleh sebab itu di tengah ombak dan gelombang melalui virus 19, COVID-19 ini yang sementara melanda negara kita, mari kita kembali pada Yesus. Kita akan angkat tangan kepada Dia dan kita menyerahkan ini semua pada Dia. Manusia tidak mampu untuk menyelesaikan ini bagi kita. Siapapun dia manusia itu, dia tidak mampu. Tapi satu hal yang kita harus yakin, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa pimpinan Roh Kudusnya, Dia akan mampu menyelesaikan semua itu bagi kita, supaya mata kita dapat memandang dan mulut kita dapat berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara apapun yang kita alami dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, walaupun singkat hamba menyampaikan firman ini, walaupun mungkin masih banyak yang kekurangan, tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus menyempurnakan itu semua bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat yang mendengarkannya, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka dihiburkan, supaya mereka dilepaskan dari segala ketakutan dan kebimbangan mereka, teristimewa masalah ekonomi dan lagi masalah pandemi COVID-19 yang sementara melanda bangsa kami ini Bapa. Kami serahkan kehidupan umat-Mu, kami serahkan bangsa dan negara ini, kami serahkan gereja-gereja-Mu, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, kami serahkan semua rumah tangga anak-anak Tuhan. Bahkan yang ada di rumah sakit sekalipun, Tuhan hamba serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biar Engkau mau turun tangan Bapa, Engkau menyelesaikan semua itu bagi mereka, supaya mereka tahu, mereka yakin dan mereka percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan ini dan melepaskan kami semua dari beban ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati pembantu-pembantu pemerintah kami Bapa, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban mereka untuk bangsa dan negara kami ini Bapa, untuk rakyat Indonesia sesuai dan seturut petunjuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan desa Bojongkulur ini di mana tempat kami berada Tuhan. Engkau memberkati kepala desa, Engkau memberkati seluruh aparat desa ini Bapa, sampai kepada RT RW sekalipun
kepala dusun dan sebagainya. Keamanan kami di sini, kami serahkan mereka semua. Bahkan masyarakat desa Bojongkulur ini yang sakit, Tuhan mari ulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan jamah mereka dengan darah-Mu yang kudus itu Bapa, supaya mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu untuk daerah ini Bapa, supaya mereka tahu, mereka yakin dan mereka percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami Bapa. Sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan pada hari ini untuk seluruh anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkannya. Lalu doa ini hamba sampaikan pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, aminkan firman Allah yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Lalu marilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Kita nyanyikan doa Yabes. Semoga menjadi berkat bagi kita semua pujian ini. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan